Mari kita pahami bersama, Bapak Ibu para pencari keadilan, pentingnya sertifikat elektronik ini akan berdampak luas kepada kegiatan bisnis yang akan kita lakukan. Bayangkan, tadi di awal saya sudah sampaikan, penyelarasan data menjadi poin utama. Kenapa? Karena visi misi Kementerian ATR BPN ini adalah untuk mengikuti standarisasi dunia. Kita tidak ingin lagi ada kasus seperti di Bekasi. Dari tahun 90 sekian, ternyata yang memiliki sertifikat hak milik digusur atau dieksekusi. Bahkan ada data yang menyampaikan ya bahwa ada kesalahan prosedur eksekusi yang dilakukan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Firdaus selaku Managing Partner dari GR2 Law Firm. Pada kesempatan kali ini saya ingin masih membahas tentang isu properti dan pertanahan. Apa itu? Mari kita mengacu kepada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah. Yang berbeda dalam sesi kali ini adalah saya ingin membahas secara komprehensif agar Bapak Ibu para pencari keadilan bisa memahami dari kalimat, dari arti satu persatu. Kita masuk ke dalam poin menimbang. Nah, menimbang dalam peraturan di Indonesia itu adalah sebab kenapa aturan ini diterbitkan sama pemerintah. Kita baca poin A, bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Indonesia menjadi institusi yang berstandar dunia dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan perlindungan dan jaminan keamanan data, perlu menerapkan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam kegiatan pendaftaran tanah. Kalau kita lihat kalimat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjadi visi misinya itu adalah menjadi institusi yang berstandar dunia, artinya Indonesia ingin meningkatkan daya investasi. Persaingan investasi di pasar global ini melalui aspek pertanahan ini menjadi isu yang paling utama. Kenapa? Karena orang membuka pabrik di Indonesia ya nggak mungkin bukannya tidak di atas sebuah bidang tanah, pasti di atas bidang tanah yang harus berdiri sebuah bangunan. Itu contoh sederhana saja. Membuka kantor pun sama, harus berada di atas sebuah bidang tanah. Nggak mungkin dia di atas air gitu ya, di atas air laut gitu ya. Nah, poin yang B, bahwa untuk menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pendaftaran tanah, sebagaimana dimaksud dalam huruf A, perlu disusun pedoman penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah. Yang C, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B, maka perlu ada penetapan peraturan menteri di bidang ini, yaitu Agraria dan Badan Pertanahan Nasional. Ada beberapa hal yang ingin saya bahas. Kita masuk ke dalam pasal 1. Pasal 1, peraturan-peraturan di Indonesia biasanya mengatur tentang ketentuan-ketentuan umum saja. Tapi, ini menjadi poin yang penting karena arti semua ada di pasal 1 ini. Jadi, Bapak Ibu harus memahami betul. Pertama adalah pendaftaran tanah ya. Kita sudah bisa pahami lah. Pendaftaran itu rangkaian kegiatan dari proses penggarapan sampai kepada kepemilikan. Dari proses pembelian sampai ke dari penjualan dan lain sebagainya. Kita ke poin 2, ini pasal 1 poin 2 bukan ayat ya. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Nah, nomor 3 ini penting. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. Contoh adalah pajak ya. Yang keempat, peta pendaftaran tanah. Peta ini menggambarkan bidang atau bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah. Jadi kalau Bapak Ibu lihat buku tanah Bapak Ibu, sertifikat hak milik misalkan, di bagian-bagian menuju terakhir itu ada petanya. Bentukan tanahnya seperti apa? Segitiga mungkin, persegi panjang mungkin ya. Dan juga ada keterangan apakah ada bangunan atau tidak di atas bidang tanah yang kita miliki. Lalu yang kelima adalah buku tanah Bapak Ibu. Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran yang sudah ada haknya. Jadi tadi data fisik otomatis penguasaan ini di siapa? Di kita atau bukan? Lalu, di buku tanah juga dijelaskan, oh ternyata data fisiknya jelas, utara, barat, dan lain sebagainya berbatasan dengan siapa. Lalu kita masuk ke dalam buku tanah elektronik yang disebut dengan BT Strip
L adalah buku tanah yang disahkan dengan tanda tangan elektronik menjadi blok data. Jadi nanti sertifikatnya adalah sertifikat berbentuk PDF ya, atau file, terbitkan secara online. Jadi tidak perlu lagi memerlukan data fisik sertifikat yang berwarna hijau itu, jadi cukup menggunakan itu saja. Lalu ada blok D. Nah, ini juga penting. Adalah sekumpulan data alfanumerik yang disusun dalam format standar untuk mempresentasikan satu kesatuan data yuridis dan data fisik objek pendaftaran tanah. Yang kedelapan adalah sertifikat. Sertifikat itu adalah surat tanda bukti hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan aturan-aturan lainnya. Yang kesembilan, sertifikat elektronik. Yang tadi sudah kita sebutkan ya. Yang ke-10, sistem elektronik yang disediakan oleh kementerian. Ini adalah serangkaian perangkat prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi elektronik terkait pendaftaran tanah. Jadi kementerian itu membuat sistemnya terlebih dahulu. Lalu berikutnya adalah ada informasi elektronik. Tadi ada rancangan, terus ada foto, ada electronical data, dan lain sebagainya. Kita masuk ke dalam poin 12, dokumen elektronik. Nah ini, setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Jadi jelas bahwa dokumen elektronik ini banyak sekali unsurnya, dan ini semua sudah komprehensif ya. Lalu berikutnya ada data. Data adalah keterangan mengenai suatu hal yang termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, dan lain sebagainya. Ada juga pangkalan data, ada tanda tangan elektronik, segel elektronik. Nah, segel elektronik ini adalah tanda tangan elektronik yang digunakan oleh badan, usaha, atau instansi untuk menjamin keaslian dan integritas dari suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Jadi, setiap produk elektronik yang dikeluarkan pasti ada segel elektronik dari instansi terkait. Ini yang harus diketahui. Lalu ada PPAT, kita tahu bahwa pejabat pembuat akta tanah ini adalah pejabat umum yang diperintahkan oleh undang-undang membuat bisa akta hibah, jual beli, dan lain sebagainya ya. Dari ketentuan umum tadi, Bapak Ibu harus bisa benar-benar mengerti kenapa sih kita harus take over atau move sertifikat konvensional kita melalui sertifikat elektronik. Jelas bahwa sertifikat yang sifatnya konvensional atau print out itu, ketika ada sesuatu hal kayak sekarang qadarullah lagi banyak bencana di Indonesia, banjir di mana-mana, tidak satu dua rumah hanyut oleh air, bahkan terendam sangat tinggi, tinggal atapnya saja. Pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin sertifikat offline tadi atau konvensional tadi tetap aman? Siapa yang bisa menjamin? Maka dengan adanya sertifikat elektronik ini, ketika memang hilang, kita bisa akses terus dimanapun, di device kita, di email, dan lain sebagainya ya. Jadi ini akan lebih memudahkan dalam kita melakukan misalkan transaksi, jual beli perumahan, jual beli rumah pribadi, maupun sewa menyewa, dan lain sebagainya. Kita masuk ke bab 2, penggunaan sistem elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah. Bagian ke-1 ada penyelenggaranya sistem elektronik. Jelas, penyelenggara ini adalah kementerian dan Badan Pertanahan Nasional yang ada di setiap kabupaten kota juga. Dalam hal ini adalah kantor pertanahan atau disingkat dengan Kantah. Lalu ada dokumen elektronik di bagian kedua. Ini di pasal 4 diatur, di pasal 5 diatur. Yang disebut dengan dokumen elektronik ini menghasilkan data tadi ya, informasi, dan fisiknya juga harus jelas. Jadi pengolahan data nanti dikumpulkan, diintegrasi menjadi satu kesatuan dokumen elektronik. Lalu berikutnya di bab 3, dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah. Kita coba bahas di pasal 7 tentang paragraf 1, penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah. Untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2, huruf A berasal dari permohonan yang diajukan melalui A, sistem elektronik, yang kedua adalah loket pertanahan. Jadi, Bapak Ibu bisa datang atau melalui aplikasi ya, website misalkan resmi dari kantor pertanahan untuk mengupgrade, ataupun bisa datang secara offline melalui loket pendaftaran. Nah, pasal 8, permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf A diajukan oleh pemohon dengan cara mengisi formulir permohonan dan mengunggah seluruh kelengkapan
dokumen persyaratan. Ada pertanyaan, Pak, bagaimana jika dokumen kepemilikan tanah kami ini belum sertifikat? Nah, Bapak Ibu bisa cek di video kami sebelum ini, ada batas waktu dari aturan yang telah terbit di tahun 2021 bahwa saat ini tinggal 1 tahun lagi pengurusan data-data yang belum terintegrasi secara nasional dalam bentuk sertifikat, bisa hak milik, hak guna bangunan. Maka yang masih GIRI, masih letter C, for founding, itu harus segera migrasi ke dalam sistem satu pintu di kementerian. Dalam hal ini outputnya adalah sertifikat. Jika tidak, bagaimana bisa sertifikat elektronik ini bisa terbit? Karena di sini kami belum menemukan ada GIRIK elektronik. Maka Bapak Ibu mohon taati aturan ini. Di tahun 2021 sudah ngasih kesempatan 5 tahun hingga di tahun 2006. Khawatir saya jika tidak diurus, maka kekuatan pembuktian hukum untuk kepemilikan bidang tanah yang kita kuasai pun itu bisa tidak terbukti. Hanya sebagai petunjuk saja. Dan apa akibatnya? Akibatnya adalah bisa membuat daya beli dan daya nilai objek tanahnya berkurang. Bahkan mungkin jauh terkikis ya. Ini yang harus dipahami. Kita masuk ke dalam paragraf yang kedua di pasal 11. Ada pengumpulan dan pengolahan data fisik ya. Jadi jelas, tidak serta-merta Bapak Ibu datang langsung terbit sertifikat. Pasti diolah dulu semuanya. Bisa jadi ada penelusuran data dan penelitian ya. Ini sebagaimana di paragraf 3 nih, ada penelitian data yuridisnya. Dokumen-dokumen dari awal, lampiran 13, surat keterangan tidak sengketa, riwayat tanah ini akan dikumpulkan lagi. Maka ketika sudah clear terbit dia. Kami sudah ada beberapa klien yang mengurus sertifikat elektronik, jadi itu sederhana saja Bapak Ibu pencari keadilan. Itu cuma 1-2 lembar saja. Kalau biasa sertifikat berlembar-lembar, ini hanya 1-2 lembar saja. 1-2 halaman saja. Sangat efisien sekali. Lalu berikutnya, di paragraf keempat, di pasal startnya dari pasal 15, ada pembukuan hak dan penerbitan sertifikat elektronik. Jadi, ada sebuah sistem di internal Kementerian dan Badan Pertanahan Nasional, yaitu pembukuan baku ya. Agar di kemudian hari ada bank data yang bisa mengakses jika memang ada kehilangan misal atau tidak ditemukan datanya. Saya mau masuk ke dalam bagian keduanya. Ini dimulai dari pasal 22, penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Di pasal 22 ayat 1, pemeliharaan data tanah dilakukan dalam hal jika terjadi perubahan data fisik dan atau data yuridis pada hak pengelolaan, hak atas tanah, tanah wakaf, dan hak milik atas satuan rumah susun. Di ayat keduanya, penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf B berasal dari permohonan yang diajukan melalui A. Sistem elektronik atau loket pertanahan. Menarik di ayat 1 tadi, pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan dalam hal terjadi perubahan data fisik dan atau data yuridis. Data fisik bisa berubah nggak? Bisa. Dengan ada contoh bencana gempa bumi yang awalnya kita punya kelebihan 1 meter katakanlah ke samping kanan atau samping barat ini, gempa bumi itu kerap kali merubah data fisik. Yang awalnya lebih 1 meter itu bahkan jadi minus. Akhirnya data kepemilikan kita dengan data sebelah atau tetangga kita itu harus diperbaharui. Ini yang menjadi poin penting dalam bagian kedua ini. Lalu saya mau langsung masuk ke dalam bagian berikutnya tentang pencatatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Ini di pasal 29. Ayat 1. Pencatatan pemeliharaan data pendaftaran tanah dilaksanakan dengan mencatat perubahan data fisik dan atau data yuridis pada BTL, surat sertifikat elektronik, hak pengelolaan hak atas tanah, wakaf, milik, satuan rumah susun, dan hak tanggungan dalam blok data baru. Lalu berikutnya pada ayat 2, setiap pencatatan perubahan pada sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tadi dibuat blok data baru yang tersimpan berurutan sesuai riwayat pendaftaran tanah. Jadi jelas, contoh kita menjaminkan itu ada pencatatannya. Setidaknya dalam permohonan surat keterangan pendaftaran tanah ada beritanya. Oh, sertifikat ini dijaminkan misalkan ke Lembaga Keuangan Bank Syariah Indonesia, maka ada pencatatannya, nomornya berapa dan lain sebagainya. Lalu berikutnya adalah bagian ketiga tentang penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pencatatan perubahan data dan informasi. Di pasal 31 ayat 1, pencatatan perubahan data pendaftaran tanah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf C, meliputi ada blokir, sita, atau perkara. Nah, blokir, sita, atau perkara ini kerap kali terjadi dan kerap kali tidak diketahui bahwa contoh hubungan konsumen properti dengan developer. Ketika ada kegiatan usaha yang dilakukan sama developer ini bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, maka si konsumen itu bisa melakukan pemblokiran kepada
tanah yang sedang ditransaksikan. Lalu berikutnya, ketika memang ada wan prestasi, bisa melakukan sita di pengadilan atas tanah yang sedang dilakukan transaksional. Jadi dipahami ya. Lalu perubahan data ini juga bisa disebabkan karena adanya sebuah perkara di pengadilan. Huruf B, penghapusan blokir sita atau perkara. Itu pun sebaliknya, jika sudah selesai bisa dihapus. Yang C, nah ini, tanah terlantar. Apa maksudnya? Tanah yang tidak digunakan, tanah yang tidak dilakukan aktivitas apapun. Kalau terkait tanah yang tidak berubah sertifikatnya bagaimana? Misalkan dari girik ke sertifikat. Ini debatable. Kalau kita memahami, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, maka ketika ada aturan, maka langsung ditaati ya, langsung diurus. Maka jangka waktu 1 tahun ini, kalau saran saya, maksud dari tanah telantar bisa jadi Bapak Ibu yang tidak mau mengurus surat menyuratnya, ketika tahun 2026 sudah close waktu untuk mengurus sertifikat, dan Bapak Ibu belum mengurusnya, bisa jadi Bapak Ibu diartikan sebagai warga negara yang menelantarkan tanah yang sedang digarap. Bisa dipahami ya. Lalu yang D, status quo scourging atau istilah lainnya. Yang E, pencatatan perjanjian pengikatan jual beli atau perjanjian sewa. Jadi ketika ini biasa juga terjadi di bisnis properti. Ketika memang ada PPJB, ya, sertifikatnya sudah elektronik, PPJB ini juga harus ada pencatatannya. Kenapa? Karena sudah ada pengikatan jual beli dari developer kepada konsumen. Sewa menyewa pun demikian. Yang F, perubahan data komoditas hak guna usaha. Yang G, pencatatan hapusnya hak dan atau pencatatan lainnya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Ini memang luar biasa. Jadi nanti secara elektronik ini akan update terus. Lalu berikutnya ada bab yang keempat, terkait dokumen elektronik hasil alih media. Ini pasal 33. Alih media merupakan kegiatan untuk mengubah A, surat ukur menjadi surat ukur elektronik, dan B, buku tanah menjadi buku tanah elektronik. Kegiatan alih media sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara bertahap, desa demi desa, atau pada saat layanan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pada pasal 34 ayat 1, kegiatan alih media sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dilakukan melalui verifikasi dan validasi terhadap data fisik pada surat ukur, B, data yuridis pada buku tanah. Ayat 2, verifikasi data dilakukan dengan memeriksa kesesuaian data yang tersimpan pada sistem elektronik. Ayat ketiga, validasi dilakukan dengan cara memeriksa struktur data dan kelengkapan isian data yang tersimpan pada sistem elektronik. Nah, di pasal 35 tentang verifikasi ya, verifikasi dan validasi data fisik pada gambar situasi surat ukur sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf ayat 1 tadi. Huruf A meliputi luas persil, nomor identitas bidang, keterangan di atas hak, toponimi, status bidang tanah, tanggal pencatatan validitas status bidang tanah, status persil, lembar, validator batas bidang, tanggal validasi batas bidang, nomor gambar situasi surat ukur, tanggal pencatatan validitas, nomor gambar situasi atau surat ukur, status gambar situasi atau surat ukur, tanggal pencatatan validitas surat gambar situasi atau surat ukur. Terus validator tekstual, terus tanggal validasi tekstual, keadaan tanah, penunjukan batas, nomor gambar ukur, tanggal penomoran, tanggal pembukuan, dan atau letak bidang tanah. Ada 2 hal penting yang ingin saya bahas terkait dengan penunjukan batas dan letak bidang tanah. Bayangkan, kalau kita terlantarkan, kita punya sebuah bidang tanah, hamparan tanah misalkan, ternyata kita tidak bisa menunjukkan mana batas-batasnya, bisa jadi kita dianggap sebagai pemilik atau warga negara yang ingin memiliki tapi tidak beritikat baik. Lalu berikutnya, letak bidang tanah juga harus jelas di mana positioningnya. Jangan sampai tanah orang diakui ya, atau bahkan ada dugaan overlapping. Lalu berikutnya, ada verifikasi data jelas dari nama pemilik sampai kepada penunjukan dan penetapan batas dan atau nomor blok kafling. Ini detail sekali. Maka sinkronisasi data ini pasti membutuhkan waktu. Tapi ketika sudah keluar sertifikat elektronik, jelas berarti data-data yang sudah ada sebelumnya prosesnya telah dilengkapi dan datanya telah sempurna. Oke Bapak Ibu, kami atau saya pribadi mau masuk ke dalam bab yang kelima tentang edisi sertifikat elektronik. Ini di pasal 40. Ayat 1, setiap sertifikat elektronik diterbitkan untuk pertama kali dengan penomoran edisi berupa angka numerik yang dimulai dari angka 1. Lalu bab yang ke-6, pengadaan kertas dengan spesifikasi khusus. Menteri bertanggung jawab
atas kertas untuk mencetak salinan resmi ya. Terus ayat 2-nya kertas untuk mencetak salinan resmi sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kertas dengan spesifikasi khusus yang bersifat rahasia. Yang ketiga, pengadaan kertas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mari kita pahami bersama, Bapak Ibu para pencari keadilan, pentingnya sertifikat elektronik ini akan berdampak luas kepada kegiatan bisnis yang akan kita lakukan. Bayangkan, tadi di awal saya sudah sampaikan, penyelarasan data menjadi poin utama. Karena apa? Karena visi misi Kementerian ATR BPN ini adalah untuk mengikuti standarisasi dunia. Kita tidak ingin lagi ada kasus seperti di Bekasi. Dari tahun 90 sekian, ternyata yang memiliki sertifikat hak milik digusur atau dieksekusi. Bahkan ada data yang menyampaikan ya bahwa ada kesalahan prosedur eksekusi yang dilakukan pemerintah. Artinya salah gusur atau salah eksekusi ini sangat memprihatinkan. Saya mendukung betul gerakan pemerintah ini agar menerbitkan sertifikat elektronik agar tidak ada lagi mafia tanah. Ini paling penting. Yang kedua, tidak ada lagi, I'm sorry to say, oknum-oknum yang mempersulit terbitnya sertifikat. Yang ketiga, tidak ada lagi keraguan dari lini investasi dunia kepada Indonesia. Karena semakin rigid, semakin rumit sistem tanah di sebuah negara, itu akan semakin menyulitkan arus investasi yang harusnya bisa hadir begitu pesat di Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Barakallahu fikum.